Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Mengawali awal tahun 2025 ini, di konten kami akan konten 2 kali. Kami akan bercerita mengenai dimensi baru, yaitu dimensi arwah para leluhur, akhirnya ketemu, dan juga dimensi para dewa lagi. Di yang video pertama ini, kami akan cerita bertemu dengan para arwah leluhur. Bagaimana sih dimensi mereka? Arwah leluhur itu apa? Kemampuan mereka, serba-serbi mereka bagaimana? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja stay tune. Kami mulai dengan latar belakang klien seperti biasa. Jadi, klien kita kali itu suami istri, kita sebut saja Andrew dan Amy. Istrinya itu dari 14 bersaudara kan ya, Jess? Dan koko tertua dari yang 14 bersaudara itu baru saja meninggal karena COVID. Memang meninggalnya sudah 4 tahun lalu, tapi baru bertemu dengan anomali dan konsultasi minggu-minggu kemarin. Lalu mereka juga menanyakan masalah mama. Mama masih ada? Kenapa antara Amy dan mamanya seperti tidak bisa berantem? Salah. Kenapa antara Amy dan mamanya seperti tidak bisa akur dan berantem melulu? Padahal dari 14 bersaudara itu nggak semuanya berantem sama mamanya. Lalu, tentu saja Amy ingin menanyakan bagaimana kondisi arwah almarhum Koko yang paling tua. Dan ada yang menarik teman-teman. Perihal Amy. Amy itu cukup peka, terutama dalam hal mimpi-mimpi yang sering menjadi kenyataan. Dan itu ditanyakan oleh Amy. Kok bisa begini anomali? Apakah emang saya punya sejenis premonitions? Seperti kayak prediksi melalui mimpi? Dan juga Amy menanyakan perihal anaknya yang melihat astral dan sering. Ini ada hubungannya nanti di akhir Anover semuanya dengan bagaimana cara orang tua menghadapi jika anaknya indigo. Nah, sampailah kita pada hasil scanning mengenai mamanya terlebih dahulu. Oh, papa sudah meninggal ketika Amy usia 5 tahun. Tapi itu info pelengkap saja. Silakan Jess, kamu yang bercerita mengenai mamanya. Jadi dari Amy sendiri merasa bahwa mama gua tuh kok orangnya kenapa kayak begitu ya? Kata si Amy. Jadi Amy tuh bertanya, teman-teman, mama aku kok orangnya tuh seperti itu ya? Kayak begini amat, tiap kali juga berantem sama aku, terus sama, asisten rumah tangga gitu. Nggak dianggap, padahal kan mereka juga manusia ya. Tapi mama tuh kayak nganggepnya, di bawah kasta banget gitu, padahal kan harusnya nggak boleh begitu ya. Jadi anomali, ada nggak sih kira-kira demon gitu yang berusaha kotak-katik pikirannya mama negatif mulu gitu, kata Amy. Hasilnya? Hasil scan kita apa, Jess? Hasil scan kita nggak ada demon sama sekali. Jadi memang teman-teman, ada beberapa orang yang sebenarnya walaupun sifatnya itu cenderung lebih ke arah negatif, tapi itu lebih ke arah pikirannya sendiri teman-teman. Jadi belum tentu semuanya itu bisa dikaitkan dengan gaib. Seperti itu. Dan seperti biasa, karakter mamanya tuh karakter tipikal generasi baby boomers yang obsolete, yang kasar terhadap anak buah, terhadap ART, ibu selalu benar, anak selalu salah. Banyak sih. Sebenarnya banyak ya pertanyaan klien mengenai orang tuanya yang terutama generasi baby boomers yang kok begini. Dan mereka selalu bertanya pada anomali bahwa ini ada iblisnya nggak? I think di atas 70% nggak ada iblisnya sih, Jess. Itu murni warisan karakter baby boomers yang enggak banget sih ya. Emang beberapa karakter baby boomers kami melihat enggak banget sih. Mereka memang generasi penyumbang pendiri negara Indonesia, tapi sekaligus mereka juga sebenarnya mohon maaf kadang sudah nggak bisa keep up atau mengikuti pola pikir generasi sekarang dan sudah obsolete. Nggak semua, tapi banyak. Dan juga Kawil, memang Amy juga bilang mamanya itu kolot orangnya. Intinya, chapter mengenai mama hanya segitu saja, karena bukan itu intinya. Ini masih appetizer. Sekali lagi, banyak generasi baby boomers dari klien yang obsolete dan obsolete gitu. Ini masih appetizer. Yang berikutnya,
mengenai mimpi dan kepekaan Amy. Dalam kurung, kami membahas di sini bunga mimpi versus kode mimpi. Jadi kami ingin memastikan kode mimpi atau bunga mimpi yang dialami oleh Amy. Sebelumnya Jess, kamu boleh ceritain dulu gimana caranya kita analyze energi dari mimpi orang. Kadang ceritanya gimana, energinya gimana, silakan. Jadi teman-teman, ada beberapa orang yang cerita kepada kami itu misalnya ya, ini misalnya cerita A, let's say gitu. Energinya wah kesannya tuh 80 gitu. Tapi kok kerasanya energi aslinya nih 20 doang. Walaupun ceritanya tuh udah kayak fantastis, bombastis, tapi kok energinya kerasanya 20 doang. Nah, akhirnya kita coba urut gitu. Coba kenapa bisa begini. Nah, biasanya nanti kita akan validasi ya Kak Will ya. Oh, ternyata make sense kenapa bisa energinya hanya 20. Oh, ternyata ada faktor dari ABC gitu misalnya gitu. Mungkin nah, sebaliknya, yeah. Tunggu dulu. Sebaliknya, ada juga orang yang ceritanya tuh 80, tapi energinya match alias 80. Ya kalaupun misalnya enggak 100% 80, adalah kurang-kurang dikit paling 70 tapi hampir match atau match gitu. The point is, over semuanya, kami harus menemukan sinkronisasi. Betul. Tidak boleh ceritanya cuma 20, energinya 80. Ini ada something wrong berarti. Atau ceritanya 80 lah, energinya kok kempes 20. Berarti ada yang gak make sense. Misalnya gimana sih kalau Anovers nanya? Misalnya ada klien yang bermimpi bertemu Yesus, dibawa ke neraka, di surga, ke neraka lagi, lalu di neraka bertemu dengan jiwa-jiwa perperangan abad ke-15, lalu bertemu ya. Itu kan kesannya wah banget kan. Tapi kami analyze beneran gak? Bisa jadi beneran. Tapi ketika kami tidak merasakan energinya beneran, ini kayaknya bunga mimpi. Sebaliknya mungkin hanya ada cerita simple kayak aku kemarin cuma bertemu arwah paman yang misalnya udah 50 tahun lalu meninggal gitu. Gak ada apa-apa sih. Ceritanya simple kan, tapi deng energinya, wah ini bukan bunga mimpi. Gitu teman-teman. Jadi anomali harus memastikan adanya sinkronisitas antara tenaga ceritanya dan tenaga yang kami scan. Nah, lalu balik ke Amy, mimpi apa aja sih yang mimpi dialami Amy? Halo, aku nggak tahan, sorry Yulis, miss you. Ini jadi masukin ya. Miss you. Kita kelarin dulu ya. Oh my god. Wow, you look so rapi. You look so rapi. Iya. Mimpi yang pertama, Amy bertemu dengan Yesus dan Bunda Maria. Singkatnya aja, Amy bermimpi dia di gereja ya kalau nggak salah. Pokoknya kami lupa. Intinya Amy melihat patung Yesus, tiba-tiba tangannya mengajak seperti ini. Ini namanya juga mimpi guys. Tangan patung Yesus itu mengajak, dan juga ada presensi Bunda Maria yang penuh kasih. Di situ Amy pas terbangun nangis setengah mati. Dia merasakan kasih yang begitu besar, bla 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 bla. Lalu Amy bertanya kepada kami, anomali itu beneran nggak mimpi bertemu Yesus dan juga Bunda Maria? Gimana energinya Jess? Kamu yang cerita. Sebenarnya secara energi nggak berasa yang gimana banget gitu. Walaupun dari pihak Amy sendiri sudah nangisnya tuh sampai heboh gitu ya. Tapi untungnya juga di sini nggak ada kubu kiri. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk Amy sangat merindukan kehadiran Tuhan Yesus maupun Bunda Maria. Yes. Dan Amy juga merasa bahwa mungkin mereka itu hadir dalam hidupku untuk membantu masalah-masalah yang terjadi kayak gitu. Tapi ya itu sebenarnya hanya kerinduan. Dan aku juga dapat vision. Kenapa ini bisa akhir kerinduan gitu teman-teman? Aku tanya, wah ini aku barusan dapat vision. Amy kayaknya kalau lagi berdoa suka merem mata sambil nangis sering banget nih kayaknya. Dan ternyata ya Amy bilang iya. Memang sih, aku tuh kalau berdoa tuh sangat kusuk sekali sampai suka keluar air mata gitu. Dan mengenai kerinduan itu juga betul gitu. Oke, jadi kami menganggap sepertinya ini bukan kode mimpi, tapi hanya mimpi biasa dari kerinduan. Iya. Karena ceritanya, menurut kami ceritanya luar biasa loh, bertemu Yesus dan Bunda Maria itu di 100, tapi energinya masih low, 10. Jadi ada diskrepansi. Itulah yang membuat kami nggak bisa mendiagnosa ini mimpi artinya apa. Tetapi ada juga yang aneh dan terjadi. Misalnya Amy mimpi
ada singa atau macan sih? Macan, Kawil. Macan. Ada macan punya anak 6 buah lalu mati. Bingung dong. Tapi begitu setelah mimpinya selesai, ternyata kenyataannya ada keluarga yang meninggal. Keluarga yang meninggal itu meninggalkan 2 anak dan 4 cucu. Jadi technically itu pasti udah tua ya. Ya gimana ya, kami juga bingung. We don't know yet, Amy. Jadi bisa kesannya kayak cocokologi, tapi energinya ada, tapi belum ada kayak diagnosa supranatural yang anomali bisa bilang ini. Tapi lebih ke arah mungkin itu kode ya, Kawil ya. Kode. Kalau dari macannya sendiri sih kita nggak merasa itu alive atau ada di sekitar Amy. Betul. Lalu ada juga mimpi, ini kejadian beneran, mimpi mobil suaminya ditabrak, dan itu ditabrak beneran. Kami ngerasa ini mulai ada nih energinya nih. Tapi lucunya Jess, ini kok kayak ada domplengan kayak ada something behind Amy. Bukan kubu kiri, tapi bukan kubu kanan. Ini ada faktor X nih. Ini energi siapa nih? Kamu dan aku juga ngerasa kan. Tapi kami bilang, ayo lanjut dulu Amy ceritanya. Mimpinya apa lagi? Ada lagi Amy mimpi ini. Sebut saja ada strangers bernama Asep. Bukan nama sebenarnya. Masuk ke mimpinya Amy, lalu memberitahu namanya, tanggal meninggalnya, waktu meninggal, dan memberi message ini itu. Dan dicari oleh Amy. Dan beneran ternyata ada orang yang bernama Asep meninggal tahun ini, di mana penyebabnya ini. Itu aneh sih teman-teman. Tapi kami ngerasa kayak dari semuanya ini kayak ada yang it's not quite right gitu loh. Amy nggak didesain untuk se-full ini. Amy nggak seharusnya dia peka sampai segininya. Ini ada domplengan nih, ya kan Jess? Gue dan Jess ngerasa ini ada domplengan tapi kok nggak ada iblisnya. Nah ini kita udah mau nyampe main course. Sampai ketika di rumah sakit, Amy melihat makhluk hitam, matanya merah serem, bawa sejenis anjing. Gue langsung tahu itu kerasa banget itu. Itu wah ini sih petugas dunia bawah ini. Langsung ada energinya tuh spike gitu. Petugas dunia bawah itu. Dan Amy ngelihat ada yang menghadang begini, cahaya putih. Kami juga langsung lihat, oh itu Grim Reaper itu. Mungkin Anovers nanya Jess, kan kalau petugas dunia bawah harusnya tahu dong mengenai apa ya, siapa yang harus diambil. Jawaban kami anomali, iya mereka tahu. Tapi sepertinya kalau orang itu sensitif, mereka tuh berjaga-jaganya tuh waspada banget. Bener. That's why Grim Reaper selalu terlihat seram oleh orang-orang yang sensitif, karena mereka bener-bener berjaga penuh. Mereka nggak boleh lalai menunaikan tugas. Kemarin nih nggak pasti Sylvie di sini. Dia nanya arwah siapa gitu. Aku nyebut nama, langsung ada Grim Reaper marah banget. Nah kayak gitu-gitu tuh gak bisa kami anggap remeh teman-teman. That's why ya gitulah intinya. Nanti kami akan lebih detail di episode berikutnya. Nah sekarang langsung ke main course. Pas honeymoon ini udah terjadi gak tahu berapa belas tahun lalu. Amy ketika honeymoon, mereka di cruise ship, Amy dan suami. Cruise ship tuh apa ya? Kapal pesiar ya bahasa Indonesianya. Amy kerasukan. Silakan lanjut ya. Oke, kita flashback dulu tentang suaminya ya, Kawil ya. Suaminya ini sebenarnya orangnya sangat nggak percaya gitu-gituan, kayak apa sih? Emangnya setan ada ya? Nggak percaya gue. Sampai ketika kejadian yang di cruise ini. Waktu itu lagi minum minuman keras. Jadi memang semi-semi mabok gitu katanya. Tapi kalau nggak salah yang suaminya justru belum mabok. Iya. Tapi memang istrinya ini udah mabok alias si Amy. Terus balik dong ke kamar kan. Pas di kamar tiba-tiba Amy bilang, bentar lagi mama kamu telepon. Iya. Terus beneran tiba-tiba bunyi HP-nya. Dan beneran mamanya yang telepon. Terus bingung dong kok bisa tahu gitu. Terus katanya Amy ngobrol sama udara teman-teman. Jadi ngobrol tapi pandangannya itu tuh ke tempat yang nggak ada orangnya, kosong. Di kamar itu kan cuman ada suami sama Amy. Jadi aku jelasin ke Anovers, si Amy pas kerasukan, siapapun yang merasuk itu ngobrol sama siapapun yang astral di sebelah-sebelahnya. Lanjut. Terus Amy juga mengatakan hal seperti ini. Papa kamu nanti bakalan diabetes. Aku koreksi ya, lebih tepatnya si Amy bilang papamu akan bergantung. Oh iya bener, bergantung. Bergantung. Ya, bakalan sakit pokoknya gitu.
Ya, terus si suaminya bingung kan, mana mungkin bapak gue sehat banget, malah gue yang seakan-akan bergantung pada bapak gue gitu kan. Lanjut Yes. Tapi semuanya itu, pokoknya apapun yang Ada lagi yang diomongin, apa tuh? kokonya bakal ikut istrinya. Jadi kakaknya si suami bakal ikut istrinya. Padahal dia yang pengen ngurus papanya, si kakak. Ya long story short, terbukti setelah berapa tahun itu kejadian semua. Ketika Amy cerita panjang lebar gitu, gue dan Jaslyn udah mulai ngendus nih. Ini kok ada presensi ya? Yang tadi kami curiga berkali-kali mulai makin kuat nih. Tapi kok bukan kubu kiri, bukan iblis, bukan kubu kanan juga, bukan jin, bukan HB. Kami bingung. Bukan dewa, absolutely bukan dewa. Tapi berasa kayak netral, tapi ibaratnya diberi hak gitu loh untuk ngomong, tapi juga nggak bertugas. Itu bingung kan kami kan. Ternyata tunggu, setelah si Amy ngomong, kan kami nanya, Amy emang si yang ngerasuk itu ngomongnya apa? Sebut saja aku. Begitu Amy bilang aku, gue dan Jaslyn ngelihat ada banyak kan. Silakan Jess. Ternyata itu adalah arwah leluhur. Yes. Vibrasinya sama persis seperti episode anomali yang ini, yang moksa itu loh, yang arwah leluhur. Tapi bedanya kalau ini tuh udah dari beberapa generasi gitu, jadi udah bener-bener tua gitu teman-teman. Dan kami melihatnya tuh ada 4 atau 5, satu geng itu, dan itu arwah leluhur semua. Jangan tanya kami Anovers kayak itu kakek atau nenek atau kakek dari kakek nenek. dan nenek. Ya, I know, tapi kan nggak tahu dari generasi keberapa. Ya nggak tahu, jujur nggak tahu. Karena kan kalau Anovers semua melihat episode kami yang moksa tadi itu, yang arwah leluhur, itu kan dia bisa ratusan tahun. Sedangkan kalau ratusan tahun udah berapa generasi, we don't know kan. Jadi itu aku rasa ya, yang 4 sampai 5 yang ngegeng itu tuh kakek nenek, I think itu udah berapa generasi deh. Tapi intinya arwah leluhur semua. Dan bisa jadi bukan dari Amy doang, dari teman-temannya. Bisa. Arwah leluhur teman. However, aku penasaran pengen nanya kamu Jess. Kan yang paling aktif sosok nenek kan. Nenek. Satu yang nenek. Itu yang sering bisikin si Amy. Jadi dengan kata lain sebenarnya Amy tuh didompleng gitu kan. Nah, coba kamu kasih deskripsi deh. Aku pengen nanya kamu sih, bedanya penampakan arwah gentayangan biasa versus arwah leluhur. Technically kan mereka gentayangan juga, tapi ya lebih berkenan kali di kubu kanan. Coba gimana bedanya Jess? Ini dari perspektif aku. Yes, karena kamu yang visionnya high definition. Bedanya arwah leluhur sama arwah yang bukan leluhur. Tapi ini Kawil, untuk bisa membedakan ya, harus butuh media orang tersebut. Ya. Misalnya Kawil ingin tanya, ini yang ngikutin aku arwah leluhur atau arwah biasa sih, misalnya gitu ya. Nah, aku harus scan dulu dari Kawil pertama-tama. Ada hubungan darah nggak? Berasanya tuh kayak ada lininya. Iya, ada lininya ada benangnya. Ketika kalau misalnya, oh kok ini kayaknya orang lain ya gitu, atau nggak ya kadang aku tinggal langsung tanya aja, kamu ngapain di sini? Emang kamu saudaranya dia ya? Kadang arwahnya juga ngomong sih, enggak bukan gitu. Ya jadi kadang-kadang bisa berupa bertanya langsung kepada si arwah, bisa juga by vision teman-teman. Tapi secara penampakan mereka mirip nggak? Arwah gentayangan versus arwah leluhur, atau lebih pucat, lebih bercahaya gimana? Enggak, mirip, tapi bedanya kalau arwah leluhur tuh biasa kan kayak tua-tua gitu dan ngayomin dan pengen ngejagain banget. Kalau arwah biasa kayak bentar-bentar juga udah hilang gitu aja. Betul. Dan kalau Anovers nanya ya, sejujurnya ya, kami sejujur-jujurnya, arwah leluhur tuh nggak banyak, nggak tiap human tuh ditemplokin, nggak setiap 10 orang satu arwah leluhur tuh nggak, jarang. Layaknya kodam itu juga nggak semuanya mungkin punya. Orang-orang di luar sana berpikir bahwa 1 dari 5 orang punya kodam, 1 dari 5 orang punya arwah leluhur. Enggak teman-teman, 1 dari setiap orang. Maksud gue, setiap orang punya HB itu jelas. Tapi kami nggak ngelihat faktanya bahwa 1 dari 5 atau 10 orang tuh punya arwah leluhur atau kodam. Nggak. Kadang apa yang kita tahu asumsi-asumsi, bukan begitu kenyataannya ya Jess ya. Nah balik lagi, kenapa arwah ini berasa arwah leluhur dan bukan HB? Karena yang kita tahu Jess, HB rata-rata nggak punya lini darah dengan si anak didik. Rata-rata ya. Rata-rata ada 1-2 tapi itu pun jauh dan nggak berasa arwah leluhur. HB itu udah punya seragam. Seragamnya tuh ibaratnya bau energi yang kami langsung ini HB. Nah ini belum. Nah sekarang kita udah mulai nih masuk ke karakteristik arwah leluhur.
mereka limitasinya apa. Ternyata setelah kami berdiskusi, berbicara panjang lebar terhadap arwah leluhur itu, terutama yang nenek tuh, mereka arwah leluhur punya limitasi juga. Antara lain, mereka tuh lebih peka terhadap perubahan energi alam, ya Jess ya. Terus mereka lebih tajam terhadap pola-pola kehidupan manusia. Karena mereka tuh for some reason kayak mereka udah gak ngeliat dengan mata lagi. Jadi mereka at some detik ini mereka bisa ke Jakarta, detik berikutnya ke Surabaya, detik berikutnya Jakarta. Ya paling capek, tapi Enggak, lanjut. Tapi intinya sudah menjadi arwah. Kami anomali pun mengakui bahwa ya memang sudah lebih tidak terbatas fisik gitu loh. Sehingga mereka, para arwah-arwah itu, termasuk arwah gentayangan ya, lebih bisa ngelihat pola-pola manusia yang ada. Namun arwah leluhur tidak bisa meramal masa depan. Lah, itu tadi bisa meramal masa depan. Apa? Yang tadi yang dia bisa tahu masa depan? Based on kelakuan pola-pola manusia yang ada. Nah, si arwah leluhur itu aku rasa kan yang si papanya itu kan ada dua tadi, yaitu si suami dibilang akan ngurusin bapaknya akan ikut suami, malah kakak suami yang akan ninggalin bapaknya. Itu aku rasa arwah leluhur udah keep an eye itu udah mengawasi. Oh, mereka udah lihat dulu sebelum itu semua terjadi. Wah, ini kayaknya begini nih misalnya gitu. Dan ujung-ujungnya kami sedih sih. Sang ayah itu diamputasi kan karena diabetes. Itu karena pola makan dan yang lain-lain arwah leluhurnya udah lihat. Oh iya, soalnya kan mereka kan udah nggak terpaut sama waktu juga ya. Betul, dan arwah leluhur tuh lebih peka terhadap perubahan-perubahan energi alam. Jadi mereka ngerasa kayak kok kayaknya bentar lagi mungkin gempa bumi lah atau Ya, hujan lah. Udah pasti sih. Ya, tapi arwah leluhur tidak bisa memprediksi. I'm not sure about dewa ya, I'm not sure. HB saja, walaupun bukan mungkin sih, HB jelas lebih tahu future anak didiknya, mereka tidak boleh memberitahu sedikit pun. Apalagi arwah leluhur. Jadi mereka tidak boleh sembarangan ngasih tahu. Nah, yang ingin kami tekankan di sini itu arwah leluhur tuh sepertinya Jess. Kita belum diskusi sama Keris dan yang lain-lain. Pertanyaan kami sampai sekarang masih belum terjawab. Mereka dilegalisir gak sih oleh kubu kanan? Tidak, Willy. Oh, kamu baru menjawabnya sekarang, Keris. Tidak, Willy, tentu tidak. Tetapi mereka juga bukan yang berbuat destruktif kan, Keris? Mereka tidak semuanya destruktif. Namun beberapa dari mereka terlalu ikut campur dalam urusan kehidupan manusia, Willy. Thank you, Keris. Sekarang dijawab langsung sama Keris. Ini fresh from the oven, baru hari ini Keris jawab. Mereka seharusnya sudah naik ke atas ketika Grim Reaper mengambil nyawa mereka, Willy. Tapi apa yang terjadi? Kok mereka masih diperbolehkan, so to speak, gentayangan walaupun gak destruktif? Mereka menetapkan dirinya untuk tidak bertumbuh, Willy. Tapi episode kita yang waktu itu, Keris, yang orang Jawa itu, dia pengen meneruskan pembelajaran spiritualnya di muka bumi ini dan memutuskan menjadi arwah leluhur. Jika suatu saat generasi bawah-bawahnya butuh pertolongan, dia ingin menolongnya. Itu bagaimana, Keris? Aku mungkin akan berkata hal yang bertentangan dan mungkin orang-orang yang mempunyai arwah leluhur akan benci padaku, Willy. Oke, spill it. It's okay. Aku butuh waktu, Willy. Oke. Mereka arwah leluhur yang masih ingin di bumi untuk menjaga anak didiknya. Sayangnya mereka akan lebih sulit untuk bertumbuh setelah alam kematian, Willy. Oke. Thank you, Keris. Dan Anovers, gue rasa ini info yang good news, bad news sih ya. Tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya. Walaupun beberapa dari mereka cukup bijaksana dan tetap meneruskan spiritualitasnya, namun kebanyakan dari mereka ikut mencampuri hubungan manusia yang ujung-ujungnya membuat cucu
atau cicit mereka tidak belajar dengan baik. Kasus ini mirip sekali, Keris, dengan yang waktu itu di Kuepang. Dewa, yang kamu mengatakan kepada Dewa itu, Dewa, kamu tidak membuat anak didik ini bertumbuh. Hanya bedanya waktu itu Dewa ini arwah leluhur. Pertumbuhan secara spiritualitas mungkin bisa ada sedikit, namun tentunya tidak pesat ketika ia menjalani kehidupan baru setelah kematian. Iya sih, barusan aku dapat vision, Jess. Karena dimensinya, dimensi bumi, dimensi gentayangan, itu tidak didesain bagi consciousness soul kita untuk terus-terusan berevolusi dan berbelajar. Nggak bisa. Betul, Willy, kata Keris. Ibaratnya gini, Anover semuanya. Kalau kita pengen belajar mengenai satu hal spesifik tertentu, kita butuh ruang kelas yang bagus, pengajar yang bagus, termasuk resources yang bagus. Nah, planet bumi sudah bukan tempatnya bagi jiwa yang ingin meneruskan spiritualitas lebih lanjut. Aku rasa itu yang dimaksud Keris juga. Thank you, Keris. Ada lagi yang mau kamu tambahkan, Keris? Sementara itu saja, Willy. Terima kasih, kata Okay. Keris. Well, in the end, kan sepertinya Amy ini agak tersiksa ya dengan overwhelming information. Teman-teman harus keep in mind bahwa sepositif-positifnya arwah leluhur, mereka tidak boleh melanggar batas. Melanggar batas itu seharusnya mereka tahu ya. Misalnya, memberitahu bahwa kamu jangan ke kafe itu. Ada orang yang berniat jahat padamu. Atau lagi terjadi perampokan. Itu nggak boleh loh, teman-teman. Terus kalau Anovers nanya, harusnya yang boleh gimana? HB nggak pernah kayak gitu. HB menyisipkan rasa nggak enak. Kok kayak I don't feel like going to the cafe tonight. Atau kok kayak tiba-tiba nggak pengen ke cafe. Betul ya, Keris, itu cara kerja HB bukan? HB nggak pernah memberikan vision plek ketuplek bahwa ini lagi terjadi sesuatu. HB pun nggak berani melanggar otoritas Tuhan. Nah, leluhur, lu berani kayak gitu. GR-nya yang bantu kita the whole thing, yang standby bilang, wah, kalau mereka melanggar protokol, aku bisa menyentuhnya kembali dong. GR-nya iseng sih. Anyway, Amy kan agak tersiksa tuh dengan overwhelming information itu. Kami coba nanya sesuai protokol konsultan. Kami nanya, jadi Amy maunya diapain? Mau secara matrai Tuhan diteruskan? Atau mau diputus saja? Jadi kayak sudah, jangan berada di gelombang pikirannya Amy lagi. Akhirnya gimana, Jess? Akhirnya Amy tetap ingin melanjutkan bersama dengan arwah para leluhur itu. Ya. Soalnya Amy merasa ya sebenarnya ada manfaatnya juga sih, walaupun tapi ada dampaknya juga, teman-teman. Dampaknya yaitu selain mungkin Amy menerima informasi yang menguntungkan, tapi jadinya Amy tuh paranoid banget. Jadi kalau misalnya orang mungkin mikirnya tuh jangkanya masih pendek, Amy tuh bisa sampai ke belakang banget gitu mikirnya. Udah jauh banget. Tapi paranoid, dan itu sebenarnya belum tentu terjadi juga. Tuh, gitu. dan itu nyiksa terus terang. Dan itu nyiksa. Even suaminya juga bilang, aduh, tolong bilangin deh anomali gitu. Soalnya ya saya kasihan juga sih, maksudnya dia tuh bisa sampai mikirnya tuh jauh, panjang, paranoid. Udah gitu belum tentu kejadian juga gitu. Nah, yang lucu, Anover semuanya, kan Amy dengan kehendak bebasnya sendiri dan kami menghargai SOP-nya, kami nanya, klien yang masih mau, ya sudah, nggak diputus. Dan itu juga bukan sebuah kutukan kok, itu kan free will-nya si roh leluhur. Terus, roh leluhurnya seperti ini, si arwah leluhurnya, gitu. Gini, not a good news, Anover semuanya. Karena setelah roh leluhurnya, si nenek, gua dapet suaranya otoritatif banget, dan itu ternyata dari kubu kanan. Inilah suara kesadaran semesta. Jadi waktu itu di DA gue pernah bilang gue berdoa, terus seperti ada suara roh yang lain yang masih hidup kan. Ternyata kata Keris itu bukan roh lain yang masih hidup, Willy. Itulah kesadaran semesta. Nah, kesadaran semesta ini dengan otoritatif berkata kira-kira begini, hai kalian para arwah leluhur dari Amy. Justru dengan Amy memutuskan untuk tetap bersama kalian,
kalian sekarang harus bertanggung jawab terhadap roh ini, terhadap Amy. Jadi kalau gua ngelihatnya, ya yang tadinya cuma iseng-iseng bantu nggak tanggung jawab, sekarang rasain lo. Gara-gara Amy-nya yang bilang pengen terus sama kalian, lu semua para arwah leluhur harus bertanggung jawab. Dengan demikian, nggak boleh selip, nggak boleh making mistake, otherwise Grim Reaper. Hihihihi. Jadi setelah Amy memutuskan untuk, ya aku mau tetap bersama arwah leluhur, itu malah diikat, Jess. Malah terikat tanggung jawab si arwah leluhur. Jadi itu nggak good news sih bagi arwah leluhur. Ya dalam hati kami berdua, ya salah kalian sendiri. Kenapa kalian mulai-mulai dan mungkin 1-2 ngelanggar protokol, sekarang ibaratnya untuk quote unquote menebus membayar kesalahan kalian, sekarang kalian harus melakukannya dengan proper. Ya kasihan sih in a way. Tapi ya gimana? Dan tidak boleh berlebihan tentunya, Dan kata tidak Keris. Iya. Tapi ya sudah, itu sudah terjadi. Ini unik sih. Ini kubu kanan menegur kubu netral. Gitulah ya teman-teman. Mau ditambahin? Belum. Jadi itu mengenai arwah leluhur. Masih ada beberapa tambahan lagi, tetapi ini pertama kalinya Anomali berdiskusi dan interacting dengan arwah leluhur sebanyak itu. Itu sih yang nenek dan arwah leluhur lainnya kayak, kok jadi begini? Kok kita malah jadi kena beban tanggung jawab? Ya namanya menjadi soul, menjadi jiwa di alam semesta ini, nggak ada yang namanya lu lepas tanggung jawab. HB aja masih ada tanggung jawab kok. Gitu loh teman-teman. Lo Willy, masalahnya kalian semua aja ketika meninggal kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, Willy. Tuh. Kata Keris. Jadi arwah leluhur ndak bisa karep-karpe dewe itu, ndak bisa. Udah cukup ya mengenai arwah leluhur. Ada yang mau ditambahin? Enggak sih, itu aja sih. Oke. Itu tadi main course-nya teman-teman. Nah sekarang dessert. Mengenai anaknya yang indigo, yang bisa melihat alam astral. Jadi sebenarnya kamu cerita dulu Jess, kondisi anaknya saking udah terbiasanya tuh ngelihat astral kayak gimana, silakan. Ngelihat astral udah biasa aja. Dulunya sih takut, tapi makin kesini kayak ya udahlah gitu. Iya, anaknya ada 2, yang gede, yang perempuan ini, yang indigo bisa melihat astral dengan kayak baca koran. Namun ada kendala, unover semuanya. Gue tiba-tiba diberi vision, pemahaman bahwa ini nanti kalau dia sudah mungkin pubertas dan akil balik, ini rentan sekali psikologisnya. Belum lagi astral-astralnya. Dengan kata lain, bagaimana sikap orang tua menghadapi anak indigo seperti ini? Ini akan sangat krusial ketika si anak menjajaki checkpoint remaja dan pubertas, di mana ada potensi si anak bisa lebih percaya astral jika orang tua salah membimbing. Jadi gue melihat vision teman-teman, dan kelihatannya ini bisa terjadi dengan sekian banyak generasi indigo yang mulai banyak zaman sekarang. Itu ketika misalnya dia udah mulai remaja, mulai sering berantem kan sama orang tuanya, sering beda pendapat, sering berselisih. Menurut teman-teman, kemana anak itu akan nyari sandaran? Ke astral-astral tersebut. Dan gue udah agak khawatir melihat hal ini. Kamu pun pernah melewati masa-masa itu bukan? Bersandar ke astral. Bersandar ke astral, di mana kamu nyari temen, nyari ngobrol. Teman-teman yang lain ngebully kamu, orang tua berselisih, nggak bisa kerjasama, nggak ada yang ngerti kamu. Udah, what's the best thing to do? Bersandar ke astral. And that's the most dangerous thing to do. Nah, jadi yang konten dessert ini sebenarnya lebih ke message sih untuk unover semua di sana yang udah menjadi orang tua, yang anaknya mungkin peka. Karena kami Anomali mengatakan pada Amy dan suaminya, please, anak seperti ini jangan seakan-akan semuanya dianggap enggak kamu halu, enggak gini. Ya memang ada batasnya ya teman-teman. Kami percaya ada thresholdnya. Ada yang mungkin benar-benar skizofrenik, ada yang benar-benar delusional, tapi ada juga yang benar-benar mereka bisa melihat. Kami bukan psikolog, kami nggak bisa membataskan mana yang mana. Tapi alangkah nggak bijaknya kalau semua dianggap halu, bener nggak, Jess? Bener. Kami nggak bilang kami yang benar loh, tapi nggak mungkin dong. Dari semua anak-anak yang usianya sekitar 8-10 tahun, semuanya yang melihat
dianggap halu. Itu mah maunya orang dewasa aja, nganggap semuanya tuh serba saintifik dan serba rasional gitu kan. Kalau menurutku sih sebaiknya dicari tahu dulu ya, bahwa ini anak tuh sebenarnya ada kan beberapa juga yang cari perhatian, itu juga ada. Atau memang beneran gitu dia bisa ngelihat. Karena kalau yang beneran bisa ngelihat ini dan ujung-ujungnya orang tua nggak mau mengerti dan anak-anak ujung-ujungnya bersandar sama astral, betul Kak Will, itu bahaya banget. Bahaya banget. Belum manipulasinya lagi. Jadi akhirnya kami memberi pengertian pada Amy dan suaminya, bimbing terus, jangan dianggap halu dan jangan dimarahin, ladenin. Tetapi ketika ngeladenin vision-vision itu sebagai orang tua, masukkan dan injeksilah nilai-nilai moral. Bukan agama loh ya, bukan agama ataupun ketuhanan, ntar dulu. Nilai-nilai moral, nilai-nilai kasih sayang, etika, budi pekerti, dan semua yang basic-basic seperti itu. Penting banget. Dan mengingat ini orang tua dan anak, peliharalah bonding. Membiasakan bahwa ketika anak lagi dalam masalah, lagi nyari seseorang, the very first thing yang dicari adalah orang tua. Itu sangat penting. Karena siapa lagi yang harus disandarkan pada anak kalau bukan orang tua? Sooner or later, ketika orang tua hanya menjadi satu dan satu-satunya sandaran bagi si anak, astral gak berarti apapun. Astral means nothing. Roh-roh arwah jahat itu means nothing. Gitu. Ini sebenarnya kesannya sederhana ya. Padahal kami ngerasa ini krusial loh bagi seluruh orang tua di sana yang anaknya indigo. Gitu. Ada yang mau kamu tambahin, Jess? Iya, mengenai ketuhanan ya Kak Will ya. Aku sebenarnya cukup setuju sih. Misalnya kalau sang anak ketakutan gitu, terus orang tuanya bilang nggak apa-apa nak gitu. Misalnya kamu kan ada Tuhan, it's okay. Kamu ada mama papa dan kamu ada Tuhan. Misalnya untuk supaya lebih nggak takut gitu masih oke sih sebenarnya. Kita coba kasih contoh yang spesifik deh. Kalau aku misalnya punya anak seperti itu ya, aku belum tahu my anak itu udah sepeka apa. Tapi misalnya gue punya anak seperti itu ya, Hanover semuanya, tiba-tiba bilang, Dedi aku melihat cewek rambutnya jelek gitu, serem, melototin gitu kan. Gue ngecek dulu, ini beneran atau dan yang lain-lain. Let's say beneran. Kalau gue akan menanggapinya kayak gini. Oh, emang dia ngomong apa? I don't know Dedi, gini. Terus gue bilang, it's alright. Kamu sadar gak? Dia gak bisa menyentuh kamu. Gak semua orang bisa lihat yang kamu lihat, Dek. Mungkin Dedi bisa lihat, kamu bisa lihat, orang lain gak bisa lihat. It's alright. Yang penting dia gak bisa menyentuh kamu. Kamu punya Dedi. Dedi will protect you. Nothing's gonna hurt you. Gak ada yang bisa menyakiti kamu. Itu kalau gue menghadapi anak indigo. Yang udah pasti, mohon maaf, yang udah pasti ngawur, salah, adalah kayak janganlah udah, gua ngalah deh, mendingan gak usah disebut. Tapi intinya semuanya ditepis dan dimarahin kayak, siapa yang ngajarin kamu ngeliat gituan? Terus tiba-tiba dihukum kayak, ayo kamu berdoa, kamu kurang Tuhan. Wah, fuck lah itu. Jangan deh itu kalau orang tua kayak gitu ya. Nih gitu. Jangan deh. Seriously. Gitu. Apalagi kayak ada bilang, loh orang tua kayak gitu, ada kan? Ada, apalagi bilang kamu itu kena kutukan gitu. Tuh, itu aduh. Ya gimana nggak anaknya berpaling ke astral, yang salah lu orang tuanya kalau kayak gitu caranya. Wah, itu sakit gitu. banget sih dibilang kayak gitu. Iya. Itu nyakitin lo teman-teman. Aku banyak sih ngelihat contoh orang tua kayak gitu. Maaf tadi gue nggak tahan emosi karena ya bego gitu loh cara ngadepinnya. Ya udahlah, sorry. Anyway, kita langsung ke kesimpulan aja ya. Gue rasa by now, by this minute, Hanovers ngerti message-nya kira-kira apa mengenai yang orang tua dan anak indigo tadi. Bukan berarti semua visionnya harus dibilang kayak diladenin ya. Orang tua juga harus cek juga ke psikolog, psikiater pun sampai tahap tertentu mereka pasti bisa mengakui bahwa ini faktor X atau ini mungkin gangguan saraf otak, pasti bisa. Ya sekarang kalau anaknya nggak ada masalah, tapi sekali dua kali ngeliat dan mungkin di waktu-waktu tertentu, di spot tertentu, ya jangan dipukul rata kayak ini skizofrenik lah gitu. Anyway, kesimpulan sekarang kita sudah sampai tahap penutup. Ada dua yang bisa kami bagikan kepada Hanovers semuanya. Yang pertama, arwah leluhur adalah arwah gentayangan yang sudah lebih peka daripada manusia fisikal, namun masih berada di level bawahnya alam dewa.
Masih berada di bumi, Billy. Iya, sorry. Ya oke, I'll take it back, Keris. Maksudnya levelnya masih berada di bumi, bahkan di bawah alam dewa, dan jangan dibandingkan gitu. Dan mereka, para arwah leluhur, masih sangat mempunyai limitasi. Namun pada dasarnya memang mereka sudah lebih peka terhadap energi-energi dan juga pola-pola kehidupan manusia. Makanya mereka bisa seakan-akan memprediksi, meramal apa yang terjadi seakan-akan. Padahal itu hanyalah melihat pola-pola yang terjadi dan memprediksi outcome-nya apa. Sekali lagi, arwah leluhur tidak bisa memprediksi, tidak bisa meramal masa depan. Dan yang kedua, which is yang terakhir juga, bagaimana cara orang tua membimbing anak yang indigo akan sangat berpengaruh ketika anak tersebut menjalani proses akil balik ataupun pubertas ataupun ketidakstabilan emosi di mana sang anak membutuhkan sesuatu untuk bersandar. Sekian dulu video kami kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye, see you guys on another video. Lanjut ya. Lanjut aja. Satu, Wait, dua. bentar. Aduh enak banget. Aduh enak banget. Bentar. Itu boleh masuk bloopers nggak? Jangan dong.